Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar Bina Harapan Bangsa, berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda. Kali ini di kelas PKN. Semoga hari ini kalian selalu semangat mengikuti pembelajaran yang ada. Untuk kelas 11, hari ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dalam beberapa kurun waktu terakhir yaitu nomor 1, peristiwa Tanjung Priok. Jadi, peristiwa Tanjung Priok ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang cukup terkenal. Jadi kasus ini terjadi pada tahun 1984 antara aparat dan warga sekitar. Pemicu peristiwa terjadi akibat masalah SARA dan unsur politis. Warga sekitar melakukan demonstrasi pada pemerintah karena menolak pemindahan makam keramat Mbah Priok, dan hal ini memicu bentrok antara warga dengan anggota Polri dan TNI. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Aceh yang terjadi pada tahun 90 sampai 98 ketika daerah operasi militer diberlakukan di Aceh. Tragedi pelanggaran HAM ini terjadi karena dipicu oleh unsur politis dan pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Banyak tindakan kekerasan, kemudian kematian yang dialami oleh rakyat Aceh pada peristiwa ini. Kemudian kasus yang ketiga yaitu pembunuhan Marsinah. Nah, kasus pembunuhan Marsinah ini terjadi pada tanggal 3-4 Mei tahun 93. Marsinah ini merupakan seorang pekerja dan aktivis wanita yang bekerja di PT Catur Putra Surya Porong, yang berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh lainnya yang menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah itu ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur dalam kondisi mengenaskan. Nah, kasus pelanggaran HAM ini belum bisa diselesaikan dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Kemudian yang keempat itu kasus penganiayaan wartawan. Pada tahun 96, tepatnya pada tanggal 16 Agustus, seorang wartawan surat kabar harian Bernas Yogyakarta bernama Fuad Muhammad Syarfruddin atau biasa dipanggil Udin tewas diserang 2 orang tak dikenal di depan rumahnya. Penyerangan ini tuh diduga karena penyelidikan dan penulisan Udin tentang kasus korupsi dan manipulasi. Kasus berikutnya yaitu tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 98. Pada saat itu ekonomi Indonesia mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia. Akibatnya harga-harga itu meroket naik. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang paling besar itu di Jakarta. Demonstrasi itu mengarah agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada 12 Mei 98 terjadi demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti itu meninggal. Nah, kerusuhan itu merebak pada tanggal 13-15 Mei 98. Terjadi tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan. Tragedi ini menimbulkan banyak korban jiwa. Kemudian pada tanggal 11-13 November 98 terulang kembali kerusuhan di Jakarta yang dikenal sebagai tragedi Semanggi 1. Terjadi demonstrasi mahasiswa lagi menolak sidang istimewa MPR, kemudian menewaskan belasan orang. Nah, ada lagi 1 tahun berselang itu kembali terulang tragedi Semanggi 2 tanggal 23 September 99. Saat itu para mahasiswa berdemonstrasi menolak Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau UU PKB. Nah, tragedi ini juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan mahasiswa. Nah, itu tadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kemudian coba kalian temukan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekitarmu, diceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.